Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1356. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Cuji segera mengatur manajemen senior Istana King Yun dan mulai menghitung jumlah orang. Tuan Istana Ye, semuanya tidak baik. Banyak orang di Istana King Yun kita memang menghilang. 2 hari yang lalu, orang-orang ini tiba-tiba memasuki Istana King Yun kita dan bertempur selama 2 hari 2 malam. Banyak orang mati dan banyak orang menghilang. Sudah. Petik 2. Setelah menghitung jumlah orang, Cuji berkata kepada Ye Yunfei dengan wajah yang sangat jelek. Bos, Du Guhuan sudah pergi. Dia terluka saat mencoba menyelamatkan kita, dan dia terpisah dari kita selama pertempuran sengit, dan aku belum melihatnya sejak itu. Aku hanya mencarinya. Kamu tidak bisa melihat orang saat kamu lahir, dan kamu tidak bisa melihat mayat saat kamu mati. Wu Heishan bergegas mendekat dengan panik dan berkata kepada Ye Yunfei. Tubuh Wu Heishan dipenuhi bekas luka, termasuk beberapa lubang darah yang mengejutkan, dan wajahnya pucat, jelas terluka parah. Kemudian, Su King Luo, Xiao Hui, Yuan Dayong dan yang lainnya juga datang, semuanya dengan luka dan nafas yang lemah. Di mana orang tuaku? Ye Yunfei bertanya pada Su King Luo. Paman dan bibi baik-baik saja, jangan khawatir. Selama pertempuran, semua orang akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Jawab Su King Luo. Terima kasih semuanya. Ye Yunfei mengangguk. Di mana Wensi? Ye Yunfei melihat sekeliling dan terkejut ketika dia tidak melihat Wensi. Wensi ada di sini. Seorang pejabat senior Istana King Yun berteriak. Segera, 2 murid Istana King Yun datang membawa tandu, di mana terbaring seorang gadis berdarah yang tidak sadarkan diri. Itu adalah Wensi. 3 dari 6 pencuri hebat kita hilang. Yang Tianhu datang dengan ekspresi muram. Salah 1 dari 7 bandit tewas, dan tersisa 6, dan sekarang 3 hilang. Setidaknya 400 orang dari Istana King Yun telah menghilang. Yang Tianhu melanjutkan, Tuan Ye, 7 diaken Istana King Yun kita hilang. Kita tidak bisa melihat mereka hidup atau mati. Mereka pasti sudah dibawa pergi. Perwira berpangkat tinggi lainnya datang dan berkata, tidak bagus. Tuan Istana Ye, Du Fan juga pergi. Tiba-tiba, pemimpin Sekte Bumi Tebal bergegas mendekat. Du Fan adalah kepala Dao Dao, yang datang ke Changhuang Realm dari Profound Sky Continent bersama dengan Ye Yunfei. Wah, aku benar. Sejujurnya, alasan mengapa kami menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelinap ke dunia tingkat rendah kali ini adalah karena kami datang ke sini untuk menangkap Istana King Yun di bawah perintah Master Istana. Orang-orang, gunakan itu untuk melawanmu. Nah, ada begitu banyak orang di Istana King Yun Anda di tangan Istana Tianshan kami. Jika Anda berani membunuhku, semua orang di Istana King Yun Anda akan mati. Kata bocah berjubah ungu. Itu, bagaimana kamu memasuki alam Changhuang? Beritahu aku secara detail. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan dengan lambaian tangannya, dia menarik bocah berjubah ungu di depannya dan bertanya. Nak, lebih sopan, panggil bocah berjubah ungu itu. Ye Yunfei mengeluarkan pil hitam dan memasukkannya ke mulut anak laki-laki berbaju ungu itu. Nah, aku akan makan apapun yang kamu berikan padaku. Bocah berjubah ungu itu terkejut. Saat berikutnya, bocah berjubah ungu itu memeluk kepalanya dan berteriak. Obat mujarab hitam itu adalah racun yang kuat, setelah meminumnya, akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa bagi tubuh dan jiwa. Tangkap semua orang itu dengan kekuatan Dao Saping Realm. Ye Yunfei berkata dengan enteng. Iya, Cuji mengangguk, dan segera bergegas menuju para guru Tao itu dengan pasukannya, dan mulai menangkap mereka. Ribuan master pembentuk Dao itu semuanya dilukai oleh Ye Yunfei dengan pedang jiwa surgawi, dan mereka berbaring di tanah melolong, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Keluar, semuanya, keluar. Seorang pria tua berjubah hitam berteriak. Segera, orang-orang itu bergegas keluar dari Istana King Yun seolah air pasang sedang surut. Karena kita di sini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Ye Yunfei berkata dengan dingin, mengangkat telapak tangannya, dan menamparnya. Booming, energi asli yang tak berujung melonjak di langit, dan dalam sekejap mata, tangan energi yang besar memadat menjadi bentuk, dan menamparkan pasukan yang melarikan diri.
Boom boom, tangan energi besar di langit terus mengambil gambar, dan setiap kali mereka mengambil gambar, sejumlah besar orang dan kuda hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah. Tiba-tiba, bagian dunia ini diselimuti kabut darah yang mengepul, dan ada badai berdarah di mana-mana, dan pemandangannya mengerikan. Dalam waktu kurang dari 5 napas, kecuali ribuan master pembentuk Dao, semua orang yang menyerbu istana King Yun ditembak mati, dan tidak ada dari mereka yang lolos. Ye Yunfei berdiri di langit di atas istana King Yun, dengan tangan di belakang, wajahnya suram, dia melihat ke markas istana King Yun, yang ditumpuk dengan tunggul, anggota badan dan daging, dan darah mengalir seperti sungai, tanpa mengatakan apa-apa, kata. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Istana Tianshan, makam Tianyu, aku bersumpah, aku pasti akan menghancurkan kedua kekuatan ini. Ye Yunfei mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Kali ini, istana King Yun menderita kerugian besar. Master Bumi berjalan mendekat, melihat ke markas istana King Yun yang berantakan, dan mau tak mau menggelengkan kepalanya dan mendesah. Istana King Yun kita dipertahankan dengan baik, mengapa mereka bisa menyerang? Tanya Ye Yunfei. Master Bumi pernah mengatur beberapa formasi kuat di markas besar istana King Yun, dan Ye Yunfei juga mengatur sejumlah besar formasi brilian. Dapat dikatakan bahwa markas istana King Yun adalah markas yang dijaga paling ketat di seluruh alam Changhuang. Mereka tidak masuk, tetapi mata-mata dari istana King Yun kami menggunakan senjata sihir luar angkasa untuk membawa musuh-musuh ini, dan tiba-tiba melancarkan serangan mendadak ke istana King Yun kami, yang membuat kami sangat malu. Jika tidak, dengan orang-orang ini, jika mereka menyerang dengan paksa, mereka sama sekali tidak akan bisa masuk ke markas besar istana King Yun. Master Bumi menghela nafas. Jadi begitu, Ye Yunfei mengerti mengapa orang-orang itu bisa memasuki markas besar istana King Yun. Awalnya, kekuatan formasi yang saya buat itu bagus. Tapi orang-orang ini tiba-tiba muncul di markas istana King Yun, bercampur dengan orang-orang dan kuda kami di istana King Yun. Formasi yang saya buat tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan sama sekali. Petik 1 petik 2, kata Guru Bumi. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Anda harus tahu bahwa fisiognomi Master Bumi ini sangat kuat, dan dia telah mencapai tingkat pengaturan formasi di langit berbintang. Kekuatan formasi yang dia buat sangat menakutkan. Senior Chuji, beritahu aku mengapa ada mata-mata di dalam istana King Yun kita. Ye Yunfei bertanya pada Chuji. Istana King Yun kami telah merekrut banyak murid baru dari seluruh alam Changhuang selama periode waktu ini. Murid baru ini berasal dari lautan bintang yang berbeda, dan saya telah mengirim orang untuk menyelidiki asal-muasal murid baru ini sebanyak mungkin. Tanpa diduga, beberapa murid baru adalah mata-mata. Ini semua salahku karena tidak tegas. Petik 2, jawab Chuji. Ya, Senior Chuji, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Anda tidak dapat disalahkan atas kejadian ini. Ada begitu banyak planet di alam Changhuang, dan banyak planet dihancurkan beberapa waktu lalu, tidak mungkin untuk melakukan penyelidikan yang akurat pada setiap murid baru. Ye Yunfei mengangguk. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yunfei berubah. Kami masih memiliki mata-mata di istana King Yun. Dan itu pasti bukan seorang murid, tetapi orang tingkat tinggi. Hanya atasan yang tahu bahwa saya tidak berada di istana King Yun, dan mereka berani mengambil tindakan. Petik 2, kata Ye Yunfei. Tidak buruk. Petik 2, Tuan Bumi dan Chuji terkejut. Bab 1357. Saat ini, bocah berjubah ungu itu masih terbaring di tanah, menutupi kepalanya dan berteriak, kesakitan. Meskipun racun yang diberikan Ye Yunfei padanya sangat keras, itu tidak akan membunuhnya. Bahkan jika dia ingin pingsan, dia hanya bisa dengan jelas merasakan rasa sakit jiwa dan raga yang tak ada habisnya sepanjang waktu. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk menarik napas, menyedot bocah berjubah ungu itu, mengeluarkan penawarnya dan memberinya penawar. Bocah berjubah ungu itu segera kehilangan rasa sakitnya, terengah-engah, dan menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan. Siapa mata-mata di istana King Yun kita? Ye Yunfei bertanya pada bocah berjubah ungu itu. Nak, sebaiknya kau biarkan aku pergi. Tuanku adalah tetua ke-6 istana Tianshan. Bocah berjubah ungu itu memulihkan napas dan berbicara. Kalau begitu coba pil racunku lagi. Ye Yunfei membalik telapak tangannya, mengeluarkan pil racun hitam lainnya, dan memasukkannya ke mulut bocah berjubah ungu itu. Tidak, kataku. Pemuda berjubah ungu itu menjadi pucat karena terkejut dan berteriak.
Suara mendesing. Dua sosok melayang ke langit di kejauhan, mencoba melarikan diri dari istana King Yun. Mereka adalah dua diaken istana King Yun. Ye Yunfei mengulurkan tangan dan meraih dua diaken dengan tangan besar yang tak terlihat, dan melemparkannya ke depannya. Tuan Asgard Ye, tolong maafkan saya, kami bingung untuk sementara waktu. Kedua diaken itu sangat ketakutan sehingga mereka bersujud minta ampun. Senior Chu, karena pengkhianatan kedua pengkhianat ini, begitu banyak orang di istana King Yun kami terbunuh, dan mereka langsung dijatuhi hukuman mati. Kata Ye Yunfei dengan dingin. Tuan istana, aku mengerti. Cuji mengangguk, dan melumpuhkan dua diaken dengan satu depan dan satu telapak tangan, lalu memerintahkan orang untuk menyeret kedua diaken itu ke bawah dan memasukkan mereka ke dalam penjara terlebih dahulu. Kumpulkan semua pejabat senior, diaken, dan murid istana King Yun bersama-sama. Kata Ye Yunfei kepada Cuji. Baik, Cuji tidak menanyakan alasannya, dan setelah beberapa saat, dia mengumpulkan semua orang di istana King Yun di sebuah kotak. Ye Yunfei berdiri di atas alun-alun dengan tangan di belakang, melepaskan kekuatan jiwanya, melakukan metode pencarian jiwa, dan mulai mencari lautan jiwa semua orang di istana King Yun. Setelah beberapa saat, benar saja, ada lebih dari selusin pengkhianat. Ye Yunfei mencibir, mengulurkan tangannya untuk meraih, sebuah tangan besar yang tak terlihat meraih lebih dari selusin murid dari kerumunan, dan menahan mereka di udara. Kamu bukan dari alam Changhuang kami, tapi murid istana Tianshan, kan? Ye Yunfei menatap selusin murid dengan acuh tak acuh, dan berkata sambil mencibir. Nah, jika kamu berani menyentuh kami, istana Tianshan tidak akan membiarkanmu pergi. Selusin murid istana Tianshan berteriak kaget dan marah. Puff puff. Ye Yunfei mengguncang telapak tangannya di udara, dan tubuh lebih dari selusin murid dari istana Tianshan meledak, berubah menjadi kabut darah. Akhirnya semua pengkhianat di istana King Yun telah ditangani. Ye Yunfei menghela nafas lega. Senior Cuji, mulai sekarang, perekrutan murid baru akan ditangguhkan. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Ye Yunfei mengerti bahwa master yang kuat di luar alam Changhuang pasti akan mencoba yang terbaik untuk menghadapinya demi pagoda Tiandao. Karena para master itu benar-benar ingin mendapatkan pagoda Dao Surgawi. Sekarang, beritahu aku di mana sarang makam Tianyu berada di alam Changhuang. Ye Yunfei mengulurkan tangan dan meraih seorang lelaki tua berbaju hitam, dan bertanya dengan dingin. Ye Yunfei bisa melihat pria tua berbaju hitam ini mengepung istana King Yun bersama orang-orang dari makam Tianyu sebelumnya. Ye Yunfei, pikirkan saja, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Pria tua berbaju hitam itu tahu bahwa Ye Yunfei ingin menyerang makam Tianyu, dan berkata sambil mencibir. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri, kata Ye Yunfei dengan ringan. Dengan peningkatan terus-menerus dari tingkat kekuatan jiwa, Ye Yunfei telah mampu menggunakan beberapa metode pencarian jiwa yang sederhana. Gemuruh. Mendengar ini, lelaki tua berbaju hitam itu menggertakkan giginya, energi yang kuat keluar dari tubuhnya, dan dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Di depanku, sulit bagimu untuk mati. Ye Yunfei mencibir, mengulurkan tangannya, dan segera menekan energi ledakan di tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu. Boom! Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwa yang kuat, mendobrak lautan jiwa lelaki tua berbaju hitam, dan secara paksa mencari jiwa. Ah! Lelaki tua berbaju hitam itu berteriak. Pencarian jiwa adalah hal yang sangat menyakitkan. Setelah beberapa saat, ternyata orang ini adalah wakil pemilik makam Tianyu. Makam Tianyu benar-benar memiliki base camp di alam Changhuang, dan ada banyak subbase. Oke, kali ini saya akan sepenuhnya menghapus kekuatan makam Tianyu melalui pencarian jiwa. Ye Yunfei menemukan banyak informasi tentang makam Tianyu di kedalaman lautan jiwa pria tua berpakaian hitam itu. Lebih penting lagi, Ye Yunfei belajar dari ingatan lelaki tua berbaju hitam itu bahwa orang-orang yang ditangkap di istana King Yun semuanya dibawa kembali ke markas besar makam Tianyu. Senior Cuji, kumpulkan orang-orang di istana King Yun dan pergi bersamaku untuk menghancurkan makam Tianyu. Ye Yunfei menghancurkan lelaki tua berbaju hitam dengan satu telapak tangan, dan berkata kepada Cuji. Faktanya, Ye Yunfei dapat dengan mudah menghancurkan makam Tianyu sendirian, tetapi orang-orang istana King Yun dikepung selama 2 hari 2 malam sebelumnya, dan mereka sangat dirugikan.
Alasan mengapa Ye Yunfei membawa orang-orang dari istana King Yun adalah membiarkan semua orang pergi bersama dan membunuh mereka dengan senang hati. Oke, Chu Ji bersorak. Setelah beberapa saat, pasukan istana King Yun berkumpul. Semuanya, ayo pergi dan hancurkan makam Tian Yu. Ye Yunfei melirik semua orang dan berkata dengan keras, hancurkan makam Tian Yu. Tentara istana King Yun berteriak serempak. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, dia memindahkan semua orang ke menara hantu, lalu meraih tangan gadis kecil itu, dan menghilang dalam satu langkah. Selama periode ini, gadis kecil itu dengan serius mempraktikkan formula yang diajarkan kepadanya oleh Ye Yunfei dan Tuan Hun. Dia telah membuat kemajuan besar dan kekuatannya terus meningkat. Dia adalah kehendak dari energi asli Chang Huang. Ketika kekuatannya meningkat, energi asli dari alam Chang Huang juga akan meningkat, yang akan sangat bermanfaat bagi seluruh alam Chang Huang. Setelah beberapa saat, di lautan bintang terpencil di alam Chang Huang, ada planet terpencil yang mengambang. Planet ini adalah bintang kematian. Yang disebut bintang kematian adalah planet tanpa kehidupan, bahkan sehelai rumput pun tidak. Namun, Death Star ini sebenarnya adalah markas makam Tian Yu di alam Chang Huang. Ye Yunfei memindahkan orang-orang dari istana King Yun dan mengepung seluruh planet. Planet itu tidak bergerak dan tampak sepi. Tidak ada gunanya bersembunyi. Ye Yunfei mencibir. Boom! Ye Yunfei meninju planet, menghancurkan separuh planet, mengungkapkan ruang gelap di dalamnya. Satu demi satu sosok hitam keluar dari ruang hitam itu dengan padat. Ye Yunfei, seorang lelaki tua jangkung berbaju hitam penuh amarah, menatap tajam ke arah Ye Yunfei. Kamu adalah pemilik makam, kan? Kami istana King Yun, segera keluarkan mereka, kata Ye Yunfei dengan enteng. Saat berbicara, kekuatan jiwa Ye Yunfei telah merasakan ruang gelap di dalam planet ini. Ruang itu sebenarnya adalah dunia kecil. Kamu Yunfei, karena kamu telah menemukan tempat ini, tidak ada yang perlu dikatakan, bunuh saja jika kamu mau. Pemilik makam mengertakkan gigi dan berkata, oke, bunuh. Ye Yunfei melambaikan tangannya, membunuh. Pria dan kuda istana King Yun berteriak serempak, suaranya mengguncang langit berbintang, dan pria dan kuda perkasa dari makam Cao Tianyu menyerbu ke arah mereka. Bab 1358. Master Bumi telah menyiapkan beberapa formasi di langit berbintang, memuntahkan sinar energi tebal, meledakkan kumpulan pembunuh makam Tianyu menjadi berkeping-keping. Gaib, pemilik makam meraung. Para pembunuh dari makam Tianyu mulai melarikan diri ke dalam kehampaan satu persatu. Tidak mungkin tidak terlihat di depanku. Ye Yunfei mencibir, dan menamparnya. Gemuruh, energi dan hukum orisinal yang perkasa terus menyebar, dan kemanapun perginya, para pembunuh makam Tianyu terguncang keluar dari kehampaan, membuat mereka tidak dapat bersembunyi. Ye Yunfei, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Pemilik makam meraung, memegang pedang panjang hitam, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan cepat. Mari kita berurusan dengan Ye Yunfei bersama-sama. Lebih dari selusin pejabat senior makam Tianyu memegang pedang panjang dan mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Seorang anak dari dunia tingkat rendah berani melawan istana Tianxian kita. Dia tidak tahu bagaimana hidup. Petik 2. Seorang pria parubaya berjubah emas tiba-tiba muncul, memegang tombak emas di tangannya, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan aura pembunuh. Serangkaian sosok ganas terus muncul di belakang pria parubaya berjubah emas, dan mereka semua datang untuk mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Ini semua adalah orang-orang dari istana Tenjin. Gemuruh, Ye Yunfei meninju, dan energi asli serta hukum langit dan bumi berkumpul bersama, berubah menjadi tanda tinju besar, dan meninju ke depan dengan kuat. Tinju ini meminjam energi asli Chang Huang, tetapi yang dia gunakan adalah niat tinju meminjam tinju pemakaman 9 langit, niat tinju yang merusak langsung menyelimuti ruang di depannya. Puff, mayat pejabat tinggi dari makam Tianyu dan orang-orang dari istana Tianxian hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah. Dengan peningkatan alam, Ye Yunfei telah sepenuhnya memahami hukum langit dan bumi di alam Chang Huang, dan dengan bantuan gadis kecil itu, ruang di dalam alam Chang Huang telah menjadi wilayah absolut Ye Yunfei. Di dalam wilayah ini, Ye Yunfei tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin, wajah pemilik makam dan pria parubaya berjubah emas yang dipimpin oleh istana Tianxian berubah drastis. Mereka telah mendengar bahwa Ye Yunfei sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan begitu menakutkan.
Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Ye Yunfei. Bang bang. Pada akhirnya, Ye Yunfei mengulurkan tangan besar, meraih pemilik makam dan pria parubaya berjubah emas, memegangnya di tangannya, dan kemudian berjalan ke dunia kecil di dalam planet dengan kilat. Ada banyak istana hitam yang dibangun di dunia kecil ini, dan skalanya sangat besar. Akhirnya, Ye Yunfei sampai ke kedalaman dunia kecil ini, di depan sebuah istana besar. Ratusan orang terbunuh dari istana, termasuk para pembunuh dari makam Tianyu dan orang-orang dari istana Tianshan. Ye Yunfei meninju semua orang sampai mati, lalu masuk ke istana. Di tengah istana ini terdapat altar teleportasi di depannya. Lebih dari 100 orang dari istana Qingyun juga dipenjara di istana. Tapi Du Guhuan, Du Fan dan ketiga bandit itu tidak ada. Lebih dari 400 orang dibawa pergi dari istana Qingyun, dan hanya 100 orang yang ada di sini. Tuan Ye, Du Guhuan dan yang lainnya telah dipindahkan. Kami seharusnya dipindahkan, tetapi Anda datang, Tuan Istana Ye. Petik 2. Seorang diaken istana Qingyun menunjuk ke altar teleportasi di tengah istana, dan berkata kepada Ye Yunfei. Orang-orangmu dari istana Tianshan diteleportasi dari altar teleportasi ini. Apakah altar teleportasi ini terhubung ke benua Hongmeng? Ye Yunfei melihat ke altar teleportasi di depannya, menatap pria parubaya berjubah emas, dan bertanya. Pria parubaya berjubah emas tidak mengatakan apa-apa. Di markas makam Tianyu Anda, mengapa ada altar yang terhubung ke benua Hongmeng? Ye Yunfei menatap pemilik makam itu lagi dan bertanya. Pemilik makam juga tidak mengatakan apa-apa. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan mencari jiwanya secara langsung. Kata Ye Yunfei dengan dingin. Gemuruh, Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwa yang kuat, dan memasuki lautan jiwa pria parubaya berjubah emas dan pemilik makam masing-masing, dan mulai mencari jiwa. Pria parubaya berjubah emas dan pemilik makam itu berteriak. Setelah beberapa saat, benar saja, altar teleportasi ini mengarah ke benua Hongmeng. Akhirnya aku menemukan jalan menuju benua Hongmeng. Ye Yunfei sedikit bersemangat. Anda harus tahu bahwa ada ruang kacau tak berujung antara alam Changhuang dan benua Hongmeng. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia masih tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang kacau, jadi diperlukan sebuah bagian. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mempelajari sesuatu dari ingatan pemilik makam. Ternyata pendiri makam Tianyu di alam Changhuang adalah seorang master dari benua Hongmeng. Dia secara tidak sengaja menemukan sebuah altar kuno yang bisa diteleportasi ke alam Changhuang, jadi dia datang ke alam Changhuang untuk mendirikan organisasi pembunuh makam Tianyu. Dan pendiri makam Tianyu telah lama meninggalkan alam Changhuang dan kembali ke benua Hongmeng. Kali ini, pemilik istana Tianshan secara khusus menemukan master yang menciptakan makam Tianyu, dan memintanya untuk membantu mengangkut pasukan dari istana Tianshan ke alam Changhuang, dan bergabung dengan para pembunuh makam Tianyu untuk menangani istana Qingyun. Tentu saja, karena keterbatasan hukum langit dan bumi di alam Changhuang, makhluk hidup dari istana Dewa Surgawi semuanya akan terputus dan kekuatan mereka akan turun drastis. Ternyata makam Tianyu berasal dari benua Hongmeng. Ye Yunfei berpikir sendiri, Tuan Ye, musuh telah kami bunuh, dan markas makam Tianyu telah kami kuasai. Pada saat ini, Chuji masuk dan berkata kepada Ye Yunfei, Oke, kirim seseorang untuk menjaga di sini. Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei meninggalkan beberapa orang untuk dijaga di sini, dan membawa sisanya kembali ke markas istana Qingyun. Dalam 2 hari berikutnya, Ye Yunfei mengaku kepada pejabat senior istana Qingyun, orang tuanya, Su Qingluo dan yang lainnya, memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke benua Hongmeng. Su Qingluo awalnya ingin pergi bersama Ye Yunfei. Hanya saja Ye Yunfei berpikir akan sangat berbahaya untuk pergi ke benua Hongmeng untuk berurusan dengan istana Tianshan kali ini, jadi dia membujuk Su Qingluo untuk membiarkannya tinggal sementara di alam Changhuang, dan kembali untuk menjemputnya setelah dia menetap. Benua Hongmeng, Su Qingluo tidak punya pilihan selain setuju, dan berulang kali menyuruh Ye Yunfei untuk berhati-hati. Ye Yunfei, nenekmu ada di sini, dia ingin memberitahumu sesuatu. Saat Ye Yunfei hendak pergi, Miao Ziqiong mendatangi Ye Yunfei dengan seorang wanita tua. Nenek, Ye Yunfei menatap wanita tua itu. Wanita tua ini persis seperti yang Ye Yunfei temui di Miaodu sebelumnya. Gemuruh, Ye Yunfei melepaskan paksaan yang kuat, yang langsung menyelimuti wanita tua itu,
membuatnya merasa seperti sedang membawa gunung suci di punggungnya. Tanpa diduga, dalam waktu sesingkat itu, kamu telah tumbuh ke tahap ini. Wanita tua itu menatap Ye Yunfei dan tidak bisa menahan nafas. Apa yang kamu inginkan dariku? Ye Yunfei bertanya dengan ringan. Saat itu, ibu dan adik perempuannya, Xiao Feifei, dipenjara oleh orang-orang Miao, yang disebut nenek ini mengabaikannya, dan Ye Yunfei tidak memiliki perasaan yang baik padanya. Saya tahu Anda menyalahkan saya karena tidak menyelamatkan Nona Ziqiong dan Xiao Fei. Nyatanya, semua yang saya lakukan adalah untuk kebaikan Nona Ziqiong dan Xiao Fei. Selama ini, saya telah tinggal di dunia tingkat rendah ini untuk tujuan melindungi Nona Ziqiong. Wanita tua itu menghela nafas pelan. Ye Yunfei dan Miao Ziqiong tercengang saat mendengar kata-kata wanita tua itu. Dengan kekuatanmu, aku tahu bahwa kamu akan segera meninggalkan alam Changhuang dan pergi ke dunia luar. Mungkin sudah waktunya bagiku untuk memberitahumu tentang pengalaman hidup ibumu, kata wanita tua itu. Bab 1359. Ayo cari tempat yang lebih tenang. Latar belakang Nona Ziqiong sangat penting, jadi tidak boleh ada orang luar yang mengetahuinya, kata wanita tua itu. Baik, dengan lambaian lengan bajunya, Ye Yunfei memimpin wanita tua itu dan Miao Ziqiong ke lantai pertama pagoda Tiandao. Ye Yunfei secara alami sangat mementingkan pengalaman hidup ibunya. Sama sekali tidak ada orang luar di sini, Anda tahu. Ye Yunfei menatap wanita tua itu dan berkata, "Oke, Nona Ziqiong, saya tahu Anda telah menyalahkan saya karena mengabaikan Anda selama ini. Sekarang, saya akan menceritakan pengalaman hidup Anda." Wanita tua itu memandang Miao Ziqiong dan berkata, "Nona Ziqiong, Anda berasal dari suku Miao di alam Suzaku. Orang Miao adalah keturunan binatang mitos Suzaku. Kepala suku Miao disebut Raja Suzaku. Raja Suzaku memiliki 3 putra dan 10 cucu. Nona Ziqiong, kamu adalah putri dari putra ketiga Raja Suzaku. Raja Suzaku memiliki perintah. Di masa depan, di antara anak cucunya, dia akan memilih siapa yang dapat membangkitkan darah Suzaku dan siapa yang memiliki darah paling murni untuk menjadi Raja Suzaku berikutnya. Ketiga putra Raja Suzaku, pangeran tertua dan pangeran kedua, telah membangunkan. Suzaku Senmai, pangeran ketiga belum terbangun. Oleh karena itu, Raja Suzaku sangat menyayangi pangeran tertua dan pangeran kedua. Yang ketiga pangeran selalu didiskriminasi, dan statusnya sangat rendah. Belakangan, pangeran ketiga menikah dan melahirkan seorang putra dan putri. Nona Ziqiong, Anda adalah putri pangeran ketiga, dan saya adalah seorang pelayan di rumah pangeran ketiga. Awalnya, meskipun pangeran ketiga belum membangunkan Suzaku Divine Vein, bagaimanapun juga dia adalah putra Raja Suzaku, dan dia menjalani kehidupan yang makmur dan tanpa beban. Tetapi ketika Nona Ziqiong berusia 2 tahun, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar memiliki darah Suzaku di tubuhnya, darahnya sangat murni, dan dia akan bangun. Dapat dikatakan bahwa dengan bakat Anda, Nona Ziqiong, setelah Anda membangkitkan Suzaku Divine Veins, Anda akan menjadi penantang terkuat untuk Raja Suzaku berikutnya mulai sekarang. Masalah ini diketahui oleh pangeran tertua dan pangeran kedua, jadi mereka mencoba segala cara untuk menyingkirkan Nona Ziqiong. Untuk melindungi Nona Ziqiong, pangeran ketiga menggunakan metode rahasia kuno untuk menyegel roh Suzaku dengan kuat di tubuh Nona Ziqiong, dan biarkan aku membawa wanita itu untuk melarikan diri ke dunia tingkat rendah yang terpencil ini dan hidup dalam pengasingan. Tanpa diduga, wanita muda itu pergi ke Profound Sky Continent secara pribadi, menikah dan memiliki anak. Jika pangeran ketiga mengejarnya di masa depan, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia menghela nafas, "Aku cucu raja. Suzaku dari alam Suzaku." Petik 2. Miao Ziqiong tidak dapat menahan keterkejutannya setelah mendengar kata-kata wanita tua itu. Dia tidak dapat mempercayainya sama sekali. Sejak dia dapat mengingatnya, dia telah tinggal di antara orang-orang Miao di Tianluo Xinghai. Bahkan nama Suzaku Realem dan Raja Suzaku juga ini pertama kalinya aku mendengarnya. Ternyata ibuku berasal dari alam Suzaku. Petik 2. Ye Yunfei juga sangat terkejut. Tentu saja Ye Yunfei tahu tentang alam Suzaku, yang merupakan dunia yang relatif kuat dan misterius. Orang Miao di alam Suzaku mengandung darah binatang mitos Suzaku, dan mereka mengaku sebagai keturunan dari Suzaku. Pakar top dunia, tanpa diduga, Raja Suzaku ternyata adalah kakek ibunya.
Selama proses narasi wanita tua ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei telah terkunci pada fluktuasi kekuatan jiwanya, mengetahui bahwa dia tidak berbohong. Sejak pangeran ketiga memintamu untuk menjagaku ibu, mengapa kamu mengabaikan ibuku selama ini? Petik 2, tanya Yunfei. Ini juga perintah pangeran ketiga. Karena saya adalah pelayan di rumah pangeran ketiga, pangeran tertua dan pangeran kedua telah melihat saya. Pangeran ketiga meminta saya untuk bersembunyi dalam kegelapan dan melindungi Nona Ziqiong daripada di tempat terbuka. Dan, pangeran ketiga juga memerintahkan agar Nona Ziqiong tidak membiarkan Nona Ziqiong berlatih sebanyak mungkin. Karena dengan bakat Nona Ziqiong, begitu dia berkultivasi, dia pasti akan membuat kemajuan pesat, dan suatu hari dia akan membuka segel di tubuhnya, dan mengaktifkan pembuluh darah suci Suzaku. Pada saat itu, Suzaku penyihir tua di Sensan akan segera merasakan lokasi wanita muda itu dan memberitahu pangeran tertua dan pangeran kedua untuk datang dan memburunya. Jadi, setelah saya membawa Nona Ziqiong ke orang Tianluo Xinghe Miao, saya meminta orang Miao untuk membesarkan wanita muda itu, dan saya bersembunyi dalam kegelapan. Dan saya juga memberitahu kepala kebangsaan Miao untuk hanya mengajari wanita muda itu beberapa latihan dan seni bela diri yang paling rendah dan paling dasar, selama Anda dapat memperkuat tubuh Anda. Saya tidak menyangka bahwa bahkan jika wanita muda itu melakukan latihan terendah dan paling dasar itu, dia masih akan maju dengan kecepatan tinggi. Dia akan segera menjadi putri paling luar biasa dari orang-orang Miao di Tianluo Xinghe. Saya tahu bahwa jika ini terus berlanjut, wanita itu akan mengaktifkan pembuluh darah Dewa Suzaku di tubuhnya cepat atau lambat. Pada saat itu, saya awalnya ingin menghapus kultivasinya dan membawanya pergi dengan diam-diam. Temukan tempat untuk bersembunyi. Tanpa diduga, wanita muda itu pergi ke benua langit yang mendalam secara kebetulan dan menikah dan memiliki anak. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh orang-orang Miao, menyegel basis kultivasinya, dan dimasukkan ke dalam penjara. Saya melihat bahwa inilah hasil yang saya ingin, jadi saya hanya membiarkan Nona tinggal di penjara. Tanpa diduga, Nona melahirkan Xiao Fei di penjara, dan Xiao Fei juga memiliki Suzaku Divine Vein di tubuhnya, dan kalian semua tahu apa yang terjadi setelah itu. Kata wanita, jadi begitu, Ye Yunfei akhirnya tahu tentang pengalaman hidup ibunya. Nona Ziqiong, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Saya juga bertindak sesuai keinginan pangeran ketiga. Dan jangan khawatir, Nona, suatu hari, pangeran ketiga akan mengirim seseorang untuk menjemput kita dan kembali ke Suzaku Realm. Kata wanita tua itu, aku tidak akan menyalahkanmu. Anda juga mengikuti perintah ayah saya. Petik 2, Miao Ziqiong menghela nafas pelan. Setelah dia mengetahui pengalaman hidupnya, dia merasa sedikit rumit. Pada saat yang sama, dia tidak memiliki kebencian sedikit pun pada wanita tua di depannya. Ini bukan wajahmu yang sebenarnya. Petik 2, Ye Yunfei menatap wanita tua itu, dan tiba-tiba berkata, dia bertemu wanita tua ini di Miaodu sebelumnya, dan Ye Yunfei merasakan ada aura misterius tentang wanita tua ini. Ya, ini memang bukan wajah asliku. Wanita tua itu mengangguk. Nona Ziqiong, Anda bisa memanggil saya Afeng, begitulah pangeran ketiga dan istrinya biasa memanggil saya. Petik 2, saat berikutnya, dia mengulurkan tangan dan melepas topeng kulit manusia dari wajahnya, dan dia berubah menjadi wanita cantik berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Tentu saja, usia aslinya pasti sangat tua, tapi ini dia wajah aslinya. Setelah Anda memasuki alam Changhuang, Anda memotong diri Anda sendiri, jadi ini bukan kekuatan Anda yang sebenarnya. Petik 2, kata Ye Yunfei. Ya, Ah Feng menjawab, saya ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa Anda memilih untuk memberitahu kami tentang kehidupan ibu saya? Petik 2, tanya Ye Yunfei tiba-tiba. Ini terutama karena kamu terlalu jahat, terlalu misterius. Semua seni bela diri dan seni bela diri yang Anda kembangkan bukan dari alam Changhuang, mereka pasti berasal dari dunia yang lebih maju. Saya khawatir jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Anda akan menemukan segel di tubuh Nona Ziqiong dan membantunya memecahkannya. Karena Suzaku Divine Meridian di tubuh Xiao Fei diaktifkan olehmu. Alasan mengapa saya memberitahu Anda pengalaman hidup Nona adalah karena saya harap Anda tidak membantu Nona memecahkan segel di tubuhnya, jika tidak, Nona akan segera dibunuh. Petik 2, Ah Feng menatap Ye Yunfei dan berkata, berjanjilah padaku, jangan buka segel di tubuh Nona Ziqiong. Ah
Feng menatap Ye Yunfei dan berkata dengan sungguh-sungguh. Selain itu, suatu hari saya secara pribadi akan pergi ke Suzaku Realm untuk menyelesaikan akun dengan pangeran pertama dan pangeran kedua. Jika kamu berani membunuh ibuku, apalagi pangeran tertua dan kedua dari alam Suzaku, bahkan jika mereka adalah kaisar surga, aku akan tetap mendatanginya. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan, dengan kata-katanya yang mendominasi tanpa batas. Apakah kamu benar-benar putra Nona Ziqiong? Aku benar-benar tidak bisa melihatmu, kamu terlalu misterius. Petik 2. Ah Feng menatap Ye Yunfei untuk beberapa saat, dan tidak bisa menahan nafas. Dalam beberapa hari ke depan, kamu akan tetap patuh di alam Changhuang dan melindungi ibuku. Juga, saya memperingatkan Anda, jangan lakukan apapun yang tidak baik untuk ibu saya, jika tidak, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Petik 2. Ye Yunfei menatap Ah Feng dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti Nona. Saya hanya akan melindungi Nona. Petik 2. Kata Ah Feng, itu bagus. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk, di bawah induksi kekuatan jiwa, Ah Feng ini tidak berbohong. Ngomong-ngomong, Xiao Fei pasti berada di alam Suzaku sekarang. Kamu membantunya mengaktifkan Suzaku Divine Veins, dan dirasakan oleh penyihir tua di Gunung Suzaku, jadi mereka mengirim seseorang untuk menangkapnya kembali. Yang paling aku khawatirkan tentang sekarang adalah, bagaimana jika biarkan pangeran tertua dan pangeran kedua tahu bahwa Xiao Fei adalah darah dan daging Nona Ziqiong, dan itu pasti akan berdampak buruk bagi Xiao Fei, mereka bahkan akan mengikuti pokok anggur dan datang ke alam Changhuang untuk memburu Nona Ziqiong. Kata Ah Feng cemas, jangan khawatir, aku secara pribadi akan pergi ke Suzaku Realm untuk menemukan Xiao Fei. Tidak peduli siapa yang berani menyentuh ibuku dan Xiao Fei, aku ingin jiwanya tersebar. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin. Niat, dan langsung menyelimuti puluhan orang di sekelilingnya, jangkauan. Ngomong-ngomong, aku punya firasat buruk. Ah Feng khawatir. Selanjutnya, Ye Yunfei menjelaskan kepada semua orang, dan diam-diam meninggalkan markas istana Qingyun, menuju markas makam Tianyu, bersiap untuk berteleportasi ke benua Hongmeng melalui altar teleportasi. Bab 1360. Kali ini ke benua Hongmeng, Ye Yunfei membawa Hu Miao, Huang Chang, ulat sutra naga bertanduk emas, dan iblis es. Tentu saja, lelaki tua itu tinggal di pagoda Tiandao sepanjang waktu, dan dia juga mengikuti Ye Yunfei. Paman, apakah kamu meninggalkan alam Changhuang? Tapi, aku tidak tahan denganmu. Setelah kamu pergi, di dunia ini, aku bahkan tidak punya seseorang untuk diajak bicara. Gadis kecil itu sepertinya sangat enggan menggendong Ye Yunfei. Selama periode bergaul ini, di dalam hatinya, dia sudah menganggap Ye Yunfei sebagai orang yang paling dia percayai. Tinggal bersama Ye Yunfei adalah hari paling bahagia sejak dia ingat. Sekarang Ye Yunfei hendak pergi tiba-tiba, dia secara alami sangat enggan. Gimana nih, Paman akan meninggalkan klon untuk menemanimu. Dengan cara ini, kamu bisa sering berbicara dengan Paman. Apalagi jika orang jahat datang, klon Paman ini juga bisa aku akan menemanimu untuk melawan musuh. Tubuh Paman pasti akan kembali. Karena alam Changhuang adalah kampung halaman pamanku, inilah orang tua, kerabat, dan teman pamanku, dan kamu. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, itu saja, kalau begitu baiklah, Paman akan meninggalkan klon untuk menemaniku. Gadis kecil itu berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, oleh karena itu, Ye Yunfei segera menggunakan metode rahasia, dan memadatkan klon. Klon ini memiliki semua ingatan Ye Yunfei, dan juga memiliki 40% kekuatan Ye Yunfei. Meskipun hanya memiliki 40% dari kekuatan tubuh utama, jika avatar ini bersama gadis kecil itu dan meminjam energi asli dari alam Changhuang, ia dapat mengerahkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Akhirnya, Ye Yunfei datang ke markas makam Tianyu. Markas besar makam Tianyu telah dikendalikan oleh orang-orang istana Qingyun, dan sekelompok orang ditempatkan di sini. Ye Yunfei memanggil orang-orang ini dari istana Qingyun kepadanya dan menjelaskan. Kemudian, Ye Yunfei datang ke kedalaman markas makam Tianyu, berjalan ke istana, dan datang ke altar teleportasi. Perbaiki altar teleportasi ini untuk memastikan bahwa hanya aku yang bisa menggunakan altar ini di masa depan. Ide ini tiba-tiba muncul di benak Ye Yunfei. Jadi,
Ye Yunfei duduk bersila di altar, melepaskan kekuatan jiwanya dan energi ruang, dan mengeluarkan sejumlah besar kristal ruang, dan mulai memodifikasi altar teleportasi. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei membangun altar teleportasi besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah lama akrab dengan metode konstruksi altar teleportasi. Tentu saja, tidak sulit untuk mengubah altar teleportasi. 2 hari kemudian, ada jejak kekuatan jiwaku yang menempel di bagian dalam altar teleportasi ini. Sejak saat itu, hanya aku yang bisa mengaktifkannya. Kecuali ada master yang sangat mahir dalam energi ruang dan hukum ruang angkasa, adalah mungkin untuk menemukan milikku jejak kekuatan jiwa dan hapus itu. Pergi, jika tidak ada yang bisa mengendalikan altar ini. Petik 2. Ye Yunfei akhirnya benar-benar merombak altar teleportasi ini, menunjukkan senyuman. Sudah waktunya untuk berlalu. Ye Yunfei berdiri dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei langsung mengaktifkan altar teleportasi. Ledakan energi teleportasi yang kuat meledak, memindahkan Ye Yunfei, dan menghilang. Pada saat yang sama, benua Hongmeng, di hutan perawan yang luas dan lebat, di dalam istana yang gelap. Di tengah istana ini terdapat sebuah altar kuno. Ada puluhan prajurit berbaju hitam yang menjaga istana. Namun, tempat ini terpencil dan sunyi, dan lokasinya tersembunyi. Dalam keadaan normal, tidak ada yang datang ke istana ini. Oleh karena itu, para prajurit berpakaian hitam ini terlihat sangat santai, duduk atau berbaring, mengumpulkan orang untuk minum. Aneh, dalam beberapa hari terakhir, tidak ada seorang pun dari alam Changhuang yang diteleportasi. Bukankah mereka mengatakan bahwa banyak orang telah ditangkap dan akan diteleportasi? Salah satu prajurit berpakaian hitam tiba-tiba berkata, apapun itu, ini masalah istana Tianshan, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tanggung jawab kami adalah mengawasi di sini, selama tidak ada masalah. Kata orang lain, ini adalah situs makam Tianyu kami. Di seluruh tanah air timur, tidak banyak orang kuat yang berani memprovokasi makam Tianyu kami. Bahkan pemilik istana Tianshan sangat menghormati pemilik makam kami, kata seseorang. Ternyata di gurun timur benua Hongmeng, ada juga kekuatan yang disebut makam Tianyu. Organisasi makam Tianyu di alam Changhuang sebenarnya adalah cabang dari makam Tianyu di tanah air timur. Seorang master makam Tianyu telah menemukan altar teleportasi kuno yang mengarah ke alam Changhuang sebelumnya, jadi dia pergi ke alam Changhuang untuk mendirikan cabang makam Tianyu. Awalnya, altar teleportasi ini sangat tersembunyi, dan hanya petinggi makam Tianyu yang mengetahuinya. Belum lama ini, pemilik istana Tianshan benar-benar mengetahui tentang makam Tianyu, yang merupakan altar teleportasi yang terhubung ke alam Changhuang, melalui beberapa saluran, sehingga dia segera menemukan pemilik makam Tianyu dan meminta untuk meminjam altar teleportasi ini untuk dipindahkan. Istana Tianshan orang-orang dan kuda berteleportasi. Istana Tianshan adalah kekuatan super di seluruh benua Hongmeng, dan pemilik makam Tianyu biasanya tidak memiliki kesempatan untuk menjilat, jadi tentu saja dia langsung setuju. Saat ini, tiba-tiba, bergemuruh. Altar teleportasi di tengah istana tiba-tiba bergetar, penuh dengan cahaya. Orang-orang dari istana Tianshan telah berteleportasi kembali dari alam Changhuang. Di istana, puluhan prajurit berbaju hitam segera berdiri dan datang ke altar teleportasi. Setelah beberapa saat, sesosok tiba-tiba muncul di altar teleportasi. Ini seorang pria muda, kenapa hanya kamu? Lusinan prajurit berbaju hitam tercengang, menatap pemuda di altar teleportasi. Apakah kamu dari makam Tianyu? Ye Yunfei melihat sekeliling dan bertanya dengan dingin. Di alam Changhuang, Ye Yunfei mencari jiwa pemilik makam, dan sudah tahu bahwa ada juga makam Tianyu di gurun timur benua. Itu benar, kami dari makam Tianyu. Nak, kamu terlihat aneh, bukankah kamu dari istana Tianshan? Salah satu prajurit berbaju hitam menjawab. Nak, mungkinkah kamu berasal dari alam Changhuang? Seorang prajurit berbaju hitam tiba-tiba bertanya dengan heran. Orang-orang dari alam Changhuang, ekspresi prajurit berpakaian hitam lainnya sangat berubah setelah mendengar ini. Ya, saya memang dari alam Changhuang. Ye Yunfei tersenyum dingin. Begitu. Kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei membuat langkah tegas, melepaskan pedang jiwa surgawi, dan menyerang lautan jiwa dari lusinan prajurit berpakaian hitam ini dengan kecepatan kilat. Orang-orang dari makam Tianyu ini, yang memiliki kekuatan untuk memasuki alam Dao,
dan mereka yang memiliki kekuatan untuk membentuk alam Dao, tidak dapat menahan pedang jiwa surgawi sama sekali. Dalam sekejap mata, puluhan prajurit berpakaian hitam semua tersingkir dan jatuh ke tanah di kejauhan, menjadi mayat satu demi satu. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan api merah terbang keluar dan mendarat di tanah, membakar semua mayat dalam waktu singkat, tanpa meninggalkan abu. Altar teleportasi ini tidak bisa tinggal di sini. Ye Yunfei memandangi altar teleportasi di bawah kakinya, berpikir sejenak, dan berkata, "Bas!" Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang spiritual terbang keluar, mengeluarkan cahaya pedang yang menggelinding, dan mulai menggali tanah di sekitar altar. Setelah beberapa tarikan napas, tanah di dasar altar telah dilubangi. "Bangun!" Ye Yunfei mengulurkan tangannya yang besar, memperbesar dan memperkecil, dan mengangkat altar teleportasi. Kemudian Ye Yunfei keluar dari istana. Di luar adalah hutan primitif yang luas. Konsentrasi energi spiritual di dunia benua Hongmeng jauh lebih kaya daripada alam Changhuang, dan hukum langit dan bumi juga jauh lebih tinggi daripada alam Changhuang. Ini memang dunia tingkat tinggi. Ye Yunfei merasakan energi spiritual dan hukum tanah ini, surga dan bumi. Tidak bisa menahan desahan. Bersambung.